Manusia modern hidup dalam kebisingan. Bukan hanya suara, tapi informasi, tuntutan, ekspektasi, perbandingan. Otak kita tidak pernah benar-benar diam. Setiap hari kita membuka ponsel, melihat hidup orang lain, membandingkan pencapaian, menyerap masalah yang bahkan bukan milik kita. Tanpa sadar, otak kita kelelahan. Bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan sistem saraf. Dan ketika sistem saraf lelah, produksi serotonin menurun, dopamin tidak stabil, endorfin jarang muncul. Hasilnya, kita kehilangan rasa puas, kehilangan rasa syukur, kehilangan rasa hidup. Banyak orang mengira solusinya adalah uang lebih banyak, liburan lebih lama, hiburan lebih ekstrim. Padahal, masalahnya bukan di luar, masalahnya ada di pola kerja otak. Jika kamu ingin hidupmu berubah, yang pertama diriset bukan keadaanmu, tapi otakmu. Otak itu seperti tanah. Apapun yang kamu tanam setiap hari, itulah yang tumbuh. Jika setiap hari kamu menanam berita buruk, konten konflik, gosip, drama, perbandingan hidup, jangan heran jika yang tumbuh adalah kecemasan. Langkah riset paling dasar. Selama 24 jam, kurangi scroll tidak penting, komentar negatif, konten yang memicu emosi. Gantikan dengan musik tenang, video edukatif ringan, atau keheningan. Keheningan adalah obat pertama otak. Saat otak tidak dibombardir rangsangan, sistem syaraf parasimpatik aktif. Disinilah serotonin mulai naik perlahan. Bukan karena kamu memaksa bahagia, tapi karena tubuhmu kembali ke mode aman. Aman sama dengan bahagia. Banyak orang olahraga untuk bentuk tubuh, padahal manfaat terbesarnya ada di otak. Saat tubuh bergerak, dopamin dilepas, endorfin dilepas, aliran darah ke otak meningkat. Tidak perlu gym mahal, tidak perlu alat. Cukup jalan kaki 10 menit, stretching ringan, tarik napas dalam sambil berdiri. Kuncinya bukan intensitas, tapi konsistensi. Gerakan kecil setiap hari lebih berpengaruh daripada ledakan seminggu sekali. Saat kamu bergerak, tubuh membaca sinyal. Aku masih hidup, aku masih bergerak, aku masih berdaya. Dan otak membalas sinyal itu dengan dopamin. Kita hidup mengejar target, deadline, validasi, pengakuan. Tanpa sadar, kita jarang benar-benar hadir. Padahal, serotonin muncul bukan saat mengejar. Serotonin muncul saat merasa cukup. Latihan sederhana. Saat minum air, sadarilah rasanya. Saat makan, rasakan teksturnya. Saat berjalan, rasakan langkahmu. Kedengarannya sepele, tapi ini mengirim pesan kuat ke otak. Aku ada di sini. Aku aman. Aku tidak sedang dikejar harimau. Dan ketika otak merasa aman, ia memproduksi serotonin. Kebahagiaan bukan ledakan. Kebahagiaan adalah ketenangan yang stabil. Banyak orang hidup dengan suara di kepala. Kamu kurang, kamu gagal, kamu tertinggal. Suara ini perlahan merusak sistem dopamin. Karena dopamin muncul saat kita merasa ada progres, bukan kesempurnaan. Mulai hari ini, ubah dialog internal. Dari aku payah menjadi aku sedang belajar. Dari aku gagal menjadi aku belum berhasil. Kata-kata yang kamu ucapkan ke diri sendiri adalah perintah untuk otak.
Otak tidak membantah, ia mengeksekusi. Bukan sekedar istirahat. Tidur adalah proses perbaikan otak. Saat tidur cukup, serotonin diseimbangkan, dopamin distabilkan, endorfin diperbaiki. Kurang tidur sama dengan otak rusak pelan-pelan. Jika kamu ingin hidupmu membaik, mulailah dari jam tidur, bukan jam bangun. Kamu tidak rusak. Kamu tidak malas. Kamu tidak lemah. Kamu hanya lelah dengan sistem saraf yang terlalu lama dipaksa. Dan kabar baiknya, otak manusia diciptakan dengan kemampuan luar biasa. Ia bisa diriset, sedikit demi sedikit. Pelan, tapi konsisten. Bukan dengan memaksa bahagia, tapi dengan menciptakan kondisi di mana kebahagiaan tumbuh alami. Jika hari ini kamu hanya mampu melakukan satu hal kecil, itu sudah cukup. Karena dari satu langkah kecil, lahir perubahan besar.